Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali menguraikan, mengambil makna dari secercah cahaya kenabian. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, dalam episode yang sebelumnya kita membahas bagaimana kepintaran Nabi, kebijaksanaan Nabi yang hampir-hampir orang-orang Quraisy ketika itu berkelahi, berperang, hanya memerebutkan siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad kembali kepada tempatnya setelah sebelumnya itu dilakukan renovasi Ka'bah. Nah, ketika itu Nabi hadir sebagai orang yang menengahi seteru itu, menengahi permusuhan yang hampir-hampir mereka berperang. Nah, dari situ nama Nabi mulai terbangun, mulai tambah dikenal, kearifannya tambah tersohor. Jadi memang ini penting sekali dalam sejarah ini, memang membangun brand terlebih dahulu, atau membangun karisma terlebih dahulu, membangun figur terlebih dahulu, baru menyampaikan gagasan. Itu sangat diperlukan kepada setiap orang yang memang seperti pendakwah atau motivator dan lain sebagainya, untuk membangun terlebih dahulu ya figur yang ini punya daya jual lah, punya track record yang baik, kan begitu. Jadi dari situ Nabi udah al-amin, kemudian dari situ Nabi dikenal sebagai orang bijaksana, sehingga ketika Nabi menyampaikan risalah kenabian, ada yang percaya untuk di tahap-tahap awal, walaupun juga banyak yang menolak. Nah, tapi itu penting untuk diambil pelajaran. Tidak semerta-merta langsung menyampaikan gagasan siapa kamu, kan gitu. Tapi kalau udah punya rekam yang baik, itu kan lebih mudah diterima. Nah, di umur 35 itu Nabi tampil sebagai sosok pahlawan yang meredam amarah setiap umat, yang ketika itu hendak berkelahi gara-gara rebutan siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad setelah sebelumnya itu direnovasi. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, memang Ka'bah itu dalam sejarah itu disebutkan kurang lebih 5 kali direnovasi. Yang pertama memang di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di umur 35 itu. Kemudian ketika itu Ka'bah itu terlihat sekali memang mereka itu masih ada ajaran-ajaran Ibrahim yang masih melekat dalam benak mereka. Mereka mengatakan dengan sepakat, kita tidak boleh menyumbang harta benda untuk membangun Ka'bah dari hasil yang diharamkan oleh Allah dengan riba, karena ke waktu itu riba betul-betul merajalela dan bahkan mencekik sekali kepada orang-orang yang tidak diuntungkan dalam segi ekonomi. Kemudian perzinahan juga merajalela, jadi mereka bersepakat tidak memasukkan barang di dalam pemugaran Ka'bah ketika itu dari hasil perzinahan, dari hasil riba, dari hasil zolim. Murni mereka dari penghasilan yang halal saja. Akhirnya mereka bersepakat untuk itu. Lalu akhirnya mereka waktu itu juga dalam sejarah tercatat ada kapal Romawi yang membawa dagangan itu terdampar rusak di Jeddah ketika itu. Lalu akhirnya mereka mengutus utusan untuk membeli kapal itu yang masih bisa dipakai, mungkin dari kayu dia atau dari perabot-perabot kapalnya untuk menjadi bahan Ka'bah juga. Akhirnya mereka utusan, akhirnya sebagian barang dibeli emang untuk Ka'bah. Nah, mereka ternyata dengan hasil yang sangat selektif sekali, akhirnya Ka'bah itu kurang. Ada yang mengatakan kurang lebih 6 hasta itu kurang, atau mungkin bisa lebih. Akhirnya Ka'bah itu terbangun selesai, tapi bentuknya itu tidak sama seperti semula. Jadi ada kekurangan. Nah, makanya kan
Di samping Ka'bah itu kan ada hijir ya, orang bilang hijir Ismail, biasanya ada macam tembok melingkar setengah. Itulah dulu sampai Ka'bah itu sampai situ sebenarnya. Tapi karena mereka kekurangan bahan, lalu akhirnya mereka kasih tanda. Inilah batas asli yang dulu seperti ini. Tapi karena kita kekurangan dana, akhirnya menjadi kotak. Dulu kan itu kan persegi panjang, dia bukan kotak seperti itu Ka'bah, tapi panjang. Tapi karena kekurangan bahan, akhirnya mereka nyatakan untuk segitulah ukurannya. Lalu yang aslinya mereka kasih tanda. Nah itu yang dikatakan hijir ya, hijir Ismail yang itu. Nah makanya sebagian ulama fikih mengatakan, bukan sebagian, mungkin mayoritas ulama fikih mengatakan tidak sah tawaf itu kalau masuk di lingkaran itu ya, di depan hijir itu. Makanya kalau kita lihat misalnya tidak ada orang yang tawaf masuk ke dalam hijir itu, mereka selalu di luar. Kenapa? Karena itu bagian dari Ka'bah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, setelah Nabi mendapat risalah kenabian, Nabi pernah mengatakan tentang Ka'bah itu, seandainya kata Nabi, aku tidak mengkhawatirkan umatku ini karena masih baru, maka aku akan rombak lagi Ka'bah itu seperti mana dulu pernah dibangun pada masa Nabi Ibrahim ukurannya. Nah setelah itu Ka'bah setelah Nabi wafat, kemudian tampuk kepemimpinan itu berganti kepada Muawiyah, kemudian terus kepada anaknya Yazid bin Muawiyah. Itu kan pernah terjadi perang saudara. Lalu akhirnya ketika itu gubernur yang ada di Mekah yaitu Abdullah bin Zubair itu menghadapi serangan Yazid bin Muawiyah yang memang Abdullah bin Zubair tidak mau membaiat Yazid karena dianggap tidak sah gitu. Lalu akhirnya Ka'bah itu di Mekah ketika itu dikepung habis oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Akhirnya sampai pun Masjidil Haram itu tidak luput dari serangan Yazid, sehingga terbakar itu Ka'bah. Jadi pernah kena panah, kena hujan panas, akhirnya rusak. Akhirnya Abdullah bin Zubair membangun kembali itu Ka'bah. Ini kan setelah Nabi tidak ada, wafat. Abdullah bin Zubair membangun lagi Ka'bah itu, tapi dengan pondasi dengan bangunan yang sama seperti pada masa Ibrahim. Karena dia bilang Nabi pernah mengatakan, seandainya aku tidak takut terhadap keimanan umatku, maka aku akan rubah ini Ka'bah seperti bentuk semula, kata Nabi. Nah berpegang dengan hadis itu, akhirnya ketika Ka'bah itu rusak, lalu akhirnya Abdullah bin Zubair membangun lagi panjang itu ya sampai batas hijri Ismail itu. Kemudian setelah Abdullah bin Zubair tidak ada, kemudian beberapa raja kembali naik. Akhirnya ada lagi raja yang berkuasa, mungkin wallahu alam apa motif di belakang itu, mungkin untuk mengukir sejarah dan lain sebagainya, kita tidak bisa pastikan. Tapi yang jelas Ka'bah itu setelah Abdullah bin Zubair bangun dipendekkan lagi seperti bentuknya yang sekarang. Nah setelah itu ketika berganti raja yang berikutnya itu pengen lagi memanjangkan Ka'bah seperti bentuk asalnya. Tapi kalau tidak khilaf, ini adalah pada masa Imam Malik. Maka kata Imam Malik ketika itu, aku takut, kata Imam Malik, ini kalau tidak khilaf ya, mungkin teman-teman bisa cari sendiri nanti apakah Imam Malik atau bukan. Cuma seingat saya adalah Imam Malik rahimahullah. Nah kata Imam Malik, jangan begitulah nasihatnya. Begitu kata dia, kalau seandainya Tuan ini merombak lagi Ka'bah seperti bentuk aslinya, saya khawatir, kata Imam Malik, nanti Ka'bah ini menjadi bulan-bulanan para raja. Artinya setiap raja yang naik pengen memberi bekas, setiap raja yang naik pengen mengukir sejarah. Akhirnya kehormatan Ka'bah itu hilang di mata umat. Maka kalau bisa jangan. Nah sampai sekarang bentuk Ka'bah tidak berubah lagi. Makanya sejarah mencatat kurang lebih ada 5 kali itu Ka'bah renovasi ya, walaupun ada yang mengatakan 3 kali, karena yang keempat dan ketiga itu hanya sekedar renovasi kecil, bukan rombak yang betul-betul besar. Mungkin teman-teman bisa rujuk, ada buku yang membahas tentang ini Ka'bah secara khusus, sejarah Ka'bah. Saya lupa ini terus saya belum baca sebenarnya, tetapi ada yang saya baca dari buku yang lain. Teman-teman bisa baca di sini. Ini sejarah
Ka'bah, kisah rumah suci yang tak lapuk dimakan zaman, Profesor Dr. Ali Husni Al-Karbuti. Ini bisa dibaca teman-teman. Nah, intinya memang pernah perombakan. Nah, setelah itu kan nama Nabi mulai mencuat kembali, terkenal sekali. Nah, tapi karena kecerdasan Nabi itu teman-teman, akhirnya melihat masyarakat yang memang tidak sesuai dengan fitrah kemanusiaan, melanggar etika, secara akal sehat pun mereka banyak dikatakan melanggar, makanya dikatakan zaman jahiliyah. Akhirnya Nabi ini mulai berpikir ketika itu bagaimana untuk memperbaiki umat, bagaimana memperbaiki masyarakat, dan Nabi dalam keadaan yang tidak tahu di mana harus memulai, bagaimana harus mengawalinya. Nah, inilah yang dikatakan oleh sebagian mufassir, wa wajadaka dhallam fahada. Kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan dolan, bukan sesat, bukan, tetapi bingung bagaimana memperbaiki umat. Lalu kami beri petunjuk dengan menurunkan wahyu, mengangkat engkau sebagai seorang rasul. Nah, itu di antara penafsir mengatakan begitu. Jadi keliru sekali ada orang yang mengatakan Nabi pernah tersesat. Wal iyadzubillah. Nabi tidak pernah tersesat, bahkan Nabi maksum dari masa mudanya. Pernah pengen ikut-ikutan pesta, itu pun tertidur 2 kali ya. Jadi bagaimana dikatakan Nabi tersesat? Jadi makna wawajada kadullam fahada itu Nabi bingung bagaimana harus memulai, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki umat. Nah, ketika dalam keadaan bingung itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu. Sebelum wahyu yang Iqra itu sebenarnya ada wahyu yang berupa isyarat keinginan untuk selalu menyendiri. Dikatakan oleh para ulama namanya ar-ru'yah sholihah. Kayak mimpi-mimpi yang benar, mimpi-mimpi yang berkali-kali membawa Nabi, mengantarkan kejiwaan Nabi ingin selalu bersunyi di gua Hira ketika itu. Nah, ini yang kata ulama disebut dengan tahannus. Jadi bukan bertapa, bukan. Kalau bertapa atau semedi kan tidak ngapa-ngapain, tidak ini. Tapi Nabi dalam keadaan yang sadar kok. Nabi ketika ada disebutkan dalam sejarah, ketika ada orang meminta makan tetap Nabi kasih makan. Ketika ada orang minta pertolongan, Nabi akan beri pertolongan. Tadi bukan semata-mata mengasingkan diri, tapi memang sekedar banyak merenung, banyak berpikir di gua itu gitu. Nah, nanti yang mengantarkan makanan kan kalau tidak khilaf ini siapa? Ya, Khadijah sendiri, istri yang tercinta. Kalau Nabi pulang nanti ambil bekal dan lain sebagainya. Nah, dari situ mulai. Makanya kata dalam sebuah riwayat mengatakan ar-ru'yas sholihah juz'un min sittin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Mimpinya ya orang yang mimpi yang baik, penglihatan yang baik itu adalah berapa? 46 atau 4/6 bagian dari kenabian. Artinya bagian dari kenabian, 46 dari kenabian gitu. Artinya mimpi yang baik itu bagian dari kenabian. Artinya bisa dibenarkan kalau mimpinya memang pertama mimpinya tengah malam, sepertiga malam, dia berulang-ulang, itu di antara mimpi yang benar. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya Nabi pergi ke Gua Hira untuk kurang lebih sekitar 6 bulan sebelum datangnya wahyu itu sudah mulai dalam setiap kali Nabi setahun sekali itu kurang lebih sebulan Nabi di sana. Kemudian turunlah wahyu pertama yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Nah, ini wahyu yang pertama turun dan ini disepakati oleh ulama kurang lebih tahun 611 Hijriah. 611 Masehi, karena kan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan ulama itu mengatakan tahun 571. Ketika Nabi dapat risalah umur 40, berarti kurang lebih 611 Masehi. Turunlah wahyu pertama mengatakan Iqra. Nah, kalimat Iqra ini
yang banyak menjadi perhatian dan bermakna dalam sekali. Nanti kita akan lebih uraikan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita sejenak mengambil ibrah dari kenapa harus di gua gitu. Kenapa harus menyendiri? Nah, ini jadi pelajaran buat kita ketika bingung menghadapi satu masalah, bingung di dalam bagaimana harus memulai, maka memang kita perlu sebentar untuk beristirahat, perlu sebentar untuk merenung, memikirkan kembali, keluar dulu dari lingkar yang menyibukkan kita untuk berpikir ke arah yang lebih maju lagi. Jadi mundur untuk maju, bukan untuk bertahan di situ, tapi mundur dulu untuk majunya. Itu penting. Ya, mengingat Nabi begitulah cara Nabi untuk mengentaskan satu permasalahan dalam kehidupan ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ulama kita sepakat yang pertama kali turun adalah Iqra. Nah, apa makna Iqra? Sedangkan Nabi dalam sejarah bahkan agama dalam berbagai riwayat itu mengatakan Nabi seorang yang ummi, yang tidak menulis, tidak membaca. Nabi kan begitu, tidak bisa menulis membaca. Kan Nabi dikatakan ummi. Bahkan umat ketika itu juga rata-rata adalah orang yang tidak bisa membaca menulis. Sebagaimana Al-Quran misalnya menyebutkan dalam surah Jumu'ah itu, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih, gitu kan. Jadi bukan hanya nabi saja yang ummi, tapi kebanyakan umat ketika itu ummi. Sedangkan yang pertama kali turun Iqra, perintah untuk baca. Nah, kalau kita cermatin lebih dalam lagi, kenapa Iqra, apa yang mau dibaca? Sedangkan ayat Al-Quran kan satu ayat saja belum sempurna. Iqra. Kemudian kata Nabi Muhammad, ma'ana biqori, aku tidak bisa baca. Kata malaikat Jibril, Iqra, ma'ana biqori, sampai 3 kali. Akhirnya Nabi mengatakan tidak bisa. Akhirnya karena mungkin takut digenggam oleh Jibril ketika Nabi mengatakan Iqra, Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqori, akhirnya Nabi ini digenggam oleh Jibril sampai akhirnya Nabi merasakan tersesak sekali itu dada Nabi. Sampai-sampai ada riwayat yang mengatakan mungkin inilah pengantar kematian, kata Nabi. Begitu sakitnya, begitu kuatnya dekapan Jibril, sehingga ketika dikatakan lagi Iqra, jadi apa yang harus dibaca? Kata Nabi, lalu dijawab oleh Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini perlu teman-teman diperhatikan. Tidak ada belum lagi perintah sholat, belum ada perintah zakat, haji, belum ada perintah apapun dalam Al-Quran, tapi perintah yang pertama adalah baca. Nah, baca. Jadi memang Islam itu perhatian sekali dengan literasi sebenarnya. Nah, umat kita sekarang ini jauh sekali dengan literasinya. Ada survei yang pernah saya lihat, itu saya cek, ternyata Indonesia ini dari sekian puluh negara yang diteliti, Indonesia itu minat bacanya rendah sekali. Mungkin juara 2 atau berapa gitu waktu itu saya lihat, saya lupa, udah lama sekali. Tapi pastinya dalam penelitian itu umat kita ini minat bacanya terhadap ilmu pengetahuan rendah. Kalau baca sosmed kan mungkin semua orang baca tiap hari, tapi dalam ilmu pengetahuan itu minim sekali. Nah, sedangkan kalau kita kembali kepada Al-Quran, itu pertama kali perintah baca. Ya. Seakan-akan kalau kamu mau mengemban keislaman, mau meninggikan nama Islam, baca, banyak-banyak belajar. Nah, Nabi kita Muhammad SAW, apa yang mau dibaca? Quran belum turun lengkap, satu ayat pun tidak ada. Nah, makanya kata ulama, makna baca itu terambil dari kalimat qoro'a. Ya, memang ada arti mengatakan membaca qoro'a, tapi ada juga yang mengatakan qoro'a itu mengumpulkan. Jadi mengumpulkan, kalau bacaan kan mengumpulkan kata demi kata, huruf demi huruf, hingga akhirnya bisa dibaca. Tapi ada juga yang tidak bisa dibaca, tapi dikatakan membaca. Contoh, ketika ada permainan sepak bola antara
klub A dan B, itu biasanya kita ngomong loh. Kalau kita komentar kita katakan, terbaca permainannya terbaca, padahal tidak ada huruf, tidak ada rangkaian kata, cuma kita mengatakan terbaca ini permainannya. Artinya memang membaca itu bukan hanya kepada bacaan, tapi objeknya umum. Artinya bacalah keadaan masyarakatmu, pahamilah keadaan masyarakatmu. Itu juga bisa dikatakan membaca. Bacalah, pahami juga lah, bacalah keadaan dirimu, wahai Muhammad. Engkau ini adalah seorang yang dipilih oleh Allah, kan begitu. Memahami jiwa sendiri, memahami masyarakat, memahami keadaan, itu kan juga membaca ya, membaca situasi dan kondisi. Nah, itu makna iqra kata ulama. Nah, yang penting lagi, kenapa hikmahnya kok Nabi ummi gitu ya. Nah, di antara hikmahnya terbesar ini hikmahnya dikatakan Nabi itu ummi karena kalau seandainya Nabi bisa membaca dan menulis, tentu orang-orang kafir Quraisy dengan cepat akan mengatakan kalau Quran adalah buatan Muhammad. Tapi karena Nabi itu ummi, maka tidak ada bisa dibantah bagaimana Nabi Muhammad pengen membuat Al-Quran, sedangkan beliau adalah seorang yang ummi, yang buta baca dan tulis gitu. Jadi itu hikmahnya. Jadi ilmu yang Allah berikan dalam Al-Quran itu langsung tanpa ada yang mengajarkan baca tulis. Kalau kita kan belajar dulu abatasa jim haho gitu kan, kita naik Iqra 1, Iqra 2 atau tilawati dan lain sebagainya. Kalau Nabi kan langsung Allah Ta'ala yang menjamin, Allah Ta'ala yang memberikan pemahaman lewat Jibril alaihi salam, sehingga tidak ada yang bisa menggugat kalau Quran itu adalah buatan Muhammad. Nah, makanya sebenarnya sebagian ulama kan yang dalam episode berikutnya sebelumnya itu menolak cerita Buhaira itu. Kenapa mereka menolak cerita Buhaira? Kalau pertama, kalau memang cerita Buhaira itu betul, otomatis ketika Nabi memproklamirkan diri sebagai utusan Allah, tidak banyak yang menolak karena semua udah tahu kalau memang Buhaira ceritanya begitu. Itu pertama. Yang kedua, ulama itu ada juga menolak cerita Buhaira karena dikatakan kalau memang Buhaira itu pernah ketemu, Nabi Muhammad pernah ketemu dengan Buhaira, berarti Nabi Muhammad kan belajar lewat Buhaira, akhirnya menjiplaklah itu Quran dari Injil atau dari Taurat. Nah, ini kan juga problem. Makanya ini di antara hikmah Nabi itu ummi karena itu untuk menjaga tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar kepada Al-Qur'an. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, beda dengan kita. Beda. Nabi Muhammad itu ummi adalah salah satu keistimewaan Nabi. Justru itu keistimewaan yang begitu luar biasa. Berarti Nabi tidak diajarkan oleh manusia, tetapi Allah langsung yang memberikan pemahaman. Kalau kita umminya kita kan, ini kan satu aib, tidak bisa baca tulis. Tapi kalau Nabi satu keistimewaan ya, itu bedanya kita dengan Nabi dalam hal ummi ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita mau gali lagi kenapa Nabi itu dipilih oleh Allah ketika menerima Al-Quran dalam keadaan ummi. Sekarang pertanyaan yang logis, memangnya membaca menulis itu untuk apa? Nah, itu kan pertanyaan yang logis teman-teman. Membaca menulis untuk apa? Maka akan dijawab, membaca menulis itu untuk mencari ilmu pengetahuan. Membaca menulis itu adalah sarana untuk menghasilkan ilmu. Nah, kalau di dalam diri Nabi itu ada ilmu, bahkan sumber keilmuan, bahkan jutaan karya tulis akan tertunduk malu di hadapan sabda sang Nabi. Ketika sekarang udah banyak terungkap dari sisi kedokteran, dari sisi dari berbagai banyak lah diungkapkan dengan ilmu-ilmu sekarang, ternyata hadis Nabi itu mengungguli semuanya. Itu artinya Nabi sudah ada pengetahuan itu. Artinya Nabi itu sendiri yang menjadi sumber pengetahuan. Kalau sudah sumber pengetahuan, lalu untuk apa baca tulis? Sedangkan baca tulis itu kan sarana untuk mencari ilmu. Kalau Nabi itu sendiri yang punya ilmu,
maka perlukah dengan baca tulis? Nah, itu lagi hikmahnya teman-teman yang dimuliakan oleh Allah. Ini menarik untuk dikaji. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, makna Iqra itu kan tidak tertuju kepada objek tertentu apa yang mau dibaca. Al-Quran tidak spesifik menjelaskan harus baca ini, baca itu ketika ayat itu. Tapi secara umum, baca keadaan, boleh jadi. Baca dirimu, wahai Muhammad, pahami karakter bangsamu, bagaimana menghadapi orang, baca. Nah, tetapi objeknya tidak disebutkan secara eksplisit, tidak tertentu. Makanya yang menjadi sambungannya adalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, ya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan, ya. Artinya silahkan baca apapun, silahkan pelajari apapun, tapi harus dikaitkan dengan semangat Bismi rabbik tadi, dengan nama Tuhanmu. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu, ya. Dengan nama, artinya kalau ilmu Islam itu bukan hanya semata-mata fikih, tasawuf, hadis, nahwu, fikih, hadis, tafsir, bukan hanya sebatas itu, tetapi apapun ilmunya silahkan baca, tapi dengan semangat Bismi rabbik. Itu makna yang sangat dalam, saya kira. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ada apa sebenarnya dengan baca dan kolam? Makanya kan di ujung ayatnya kan lagi yang dari 5 yang turun itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi ada kalimat Iqra, ada kalimat kolam, ada perintah untuk membaca, tapi ada juga dengan perantara bil qalam, dengan kolam. Nah, ini yang menarik, saya kira. Belum ada perintah apapun, cuma bacanya itu harus ada dengan semangat belajar dan lain sebagainya. Ini saya kira makna yang dalam sebenarnya. Kalau kita mau gali lagi, mungkin teman-teman bisa baca ya dari tulisan-tulisan para ulama dari seputar falsafah Iqra itu. Nah, setelah itu wahyu terhenti beberapa lama. Ada yang mengatakan beberapa hari, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 3 tahun. Nah, nanti kita akan sambung lagi berikutnya. Kenapa ada jeda waktu antara wahyu pertama dan wahyu kedua, dan bagaimana keadaan Nabi ketika menerima wahyu pertama, dan bagaimana istri tercinta beliau, Sayyidatuna Khadijah, itu menanggapi kejadian yang dialami oleh suaminya tercinta, yaitu Sayyiduna Muhammad SAW. Insya Allah kita akan bahas di episode yang berikutnya. Teman-teman, kalau memang ada yang salah, tolong diberikan komentar dengan kritik yang sopan. Kami akan menerima dan kami akan meninjau ulang, kami akan memberikan klarifikasi kalau memang perlu diklarifikasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.